Halo, bertemu kembali dengan saya, Widya, Wedding Consultant dari Forever Planner. Di Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta, masih dihadapi oleh pandemi COVID-19. Kebijakan dan peraturan banyak bermunculan, terutama di bidang pernikahan, baik skala besar maupun skala kecil. Apakah kita dapat merencanakan pernikahan? Apakah pesta pernikahan dapat tetap berlangsung? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda melihat langsung kesiapan para vendor di era new normal. Inilah our new journey bersama Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Yuk kita mulai journey kita hari ini. Kita sudah melewati beberapa protokol kesehatan yang sudah diajukan oleh pemerintah demi keamanan dan kenyamanan untuk para tamu dan karyawan di hotel ini. Untuk melihat dan mendengar secara langsung bagaimana persiapan vendor terutama hotel di era new normal ini, bersama dengan saya Mbak Rima dari Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Halo Mbak Rima. Halo Widya. Aduh, kita bertemu lagi ya. Selamat datang kembali Wid di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang mengenai pernikahan di era new normal. Ngomong-ngomong, saya mempunyai nama yang cantik di persiapan pernikahan era new normal ini. Namanya The New Journey of Love by Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Oh, cantik banget ya Mbak namanya ya Mbak ya. Secantik hotelnya mas cantik Mbaknya Mbak. Kalau boleh tahu artinya dari, kok ada kata love-nya ya Mbak? Maksudnya bener-bener kenapa tuh ada kata love-nya bikin menyentuh hati gitu Mbak? Betul, ini kan karena sebuah kebahagiaan ya pernikahan. Jadi kita memberikan sebuah love dan ini adalah suatu journey yang baru nih. Karena kan dengan new normal ini kita memberikan nama yang lebih cantik, jadi journey of new love. Nah biasa saya lanjut lagi nih, tadi kan saya bertanya tentang prosedur apa sih yang diterapkan oleh hotel di era new normal ini. Sisi loading dari Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah itu seperti apa? Kami ini mengikuti aturan dari rekomendasi dari WHO dan peraturan pemerintah. Dari loading dock itu kita sudah ada pengecekan suhu tubuh, ada provide hand sanitizer dan juga kami menyiapkan wastafel untuk mencuci tangan. Selain dari itu, kami harus sudah mempunyai kayak sebuah form untuk para vendor yang sesuai dengan namanya yang tercantum yang sudah diberikan di loading letter. Terus untuk karyawan sendiri itu kita sudah ada form yang mana mereka harus isi sebuah self assessment yang nantinya diserahkan ke HRD kami. Jadi kita mempunyai catatan untuk setiap karyawan kami. Mungkin dijelaskan juga form apa sih yang disiapkan oleh Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah? Sebenarnya form ini adalah sesuai dengan aturan pemerintah daerah, sesuai dengan Pergub juga ya. Di situ ada namanya self assessment. Itu untuk berlaku untuk semua pelaku usaha. Jadi di situ sebuah form itu ada beberapa pertanyaan ya, ada penilaiannya dengan skornya. Seperti contohnya apakah karyawan tersebut ada riwayat penyakit atau dia pernah jalan keluar kota atau keluar negeri, dan di situ ada beberapa pertanyaan. Oke, itu kan dari sisi karyawan. Untuk para vendor Mbak, kan biasanya nih yang banyak biasa vendor dekor nih Mbak. Vendor dekor biasa bawa barang banyak, pasukan banyak juga gitu ya. Nah itu dari regulasi hotel itu bagaimana sih Mbak? Ya, regulasi dari hotel sendiri itu dari awal mereka tiba itu kami menyarankan untuk disinfektan atau sanitize barang-barang mereka di loading dock. Masuk ke area hotel sendiri itu sudah harus menggunakan juga masker. Kami menyarankan untuk menggunakan hand gloves, dan kalau para vendor kami menyarankan lagi menggunakan face shield. Jadi lebih aman ya. Betul, betul. Jadi sekarang SOP hotel lebih ditingkatkan ya Mbak ya. Jadi banyak semua vendor, baik barang-barang, semua harus melalui proses sterilisasi ya Mbak. Betul sekali, Wid. Kan karena masa seperti ini, jadi perlu ditingkatkan lah ya prosedurnya. Apalagi untuk hygiene ya kami, dan juga baik internal maupun eksternal. Oke. Untuk buat kenyamanan dan keamanan untuk
para tamu kami juga. Karena tamu kami ini bukan hanya tamu guest, tapi Iya. vendor juga dan karyawan kami. Betul, itu note kita Betul. sih Mbak ya, sesama vendor ya. Betul. Semuanya harus aman. Betul, Note-nya itu ya, Mbak. Betul Oke, sekali, sip. aman. Tadi kita sudah mendengar bagaimana prosedur dan SOP hotel yang ditingkatkan baik untuk vendor maupun para karyawannya. Nah, sekarang kita mau mendengar nih SOP dan prosedur hotel untuk para tamunya seperti apa sih? Bersama saya telah hadir Ibu Marlin dari Markom Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Halo Bu Marlin. Halo Ibu Widya. Apa kabar nih Mbak? Baik, terima Oke. kasih. Nah sekarang kita bahas kan masih COVID terus nih Mbak ya. Sebenarnya respon dari hotel sendiri terhadap situasi COVID-19 bagaimana sih Mbak? Jadi sebelumnya terima kasih ya Mbak Widya. Kami dari Intercontinental Jakarta Pondok Indah ini sebagai bagian dari komitmen kami untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada tamu kami, baik yang menginap maupun wedding ataupun di restoran kami. Kami selalu mengikuti rekomendasi dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, dan kami juga selalu mengikuti peraturan pemerintah. Dan tidak lupa kami juga ada clean culture dari Intercontinental Hotel Group. Oh, boleh jelaskan tuh Mbak yang terakhir Mbak, clean culture-nya tuh seperti apa sih Mbak? Oke, baik. Jadi ini juga sekali lagi bagian dari komitmen kami untuk memberikan rasa yang nyaman dan aman untuk para tamu dan karyawan, Mbak Widya. Antara lain kalau Mbak Widya perhatikan pada saat Mbak tiba di hotel, di depan itu para petugas kami sudah siap untuk mencek suhu tubuh dari para pengunjung yang datang. Jadi tamu yang datang dicek suhu tubuhnya, terus juga kami menyediakan hand sanitizer di mana-mana. Terus kami juga ada poster yang menampilkan protokol untuk kesehatan dan keselamatan, itu juga visible di berbagai area. Baik di area di depan untuk tamu maupun di belakang untuk karyawan. Iya. Terus kalau Mbak Widya terus ke reception misalnya, di reception kami juga sudah mengurangi interaksi. Jadi Mbak Widya check in misalnya itu sudah ada protection screen, ya gelas kaca yang tembus pandang. Terus juga ada ID scanner, dan untuk Mbak Widya sudah disediakan pen yang sudah disanitasi. Jadi nanti tanda tangan form misalnya ya, itu sudah disanitasi dan yang sudah dipakai itu ada tempat tersendiri. Ya, itu di reception. Di restoran pun kami sudah menjalankan berbagai protokol keselamatan juga Mbak Widya. Jadi sudah ada safe distancing ya, jadi setup untuk restoran juga sudah berjarak dengan sesuai, sekali lagi sesuai rekomendasi WHO dan juga peraturan pemerintah ya, 1,5 sampai 2 meter. Terus juga kami untuk menunya itu pakai QR code Mbak. Jadi Mbak udah nggak usah pegang menu karena takut kontaminasi silang ya. Jadi tinggal dengan HP Mbak Widya itu melihat menunya dengan QR code. Itu antara lain yang kami lakukan. Jadi banyak juga prosedur dan tahap-tahap peningkatannya ya Mbak ya, dalam menghadapi COVID-19 ini ya. Iya, jadi Mbak Widya sebagai tamu juga datang nyaman gitu. Oh ini adalah protokol atau inisiatif yang dilakukan oleh hotel kami. Kalau Mbak Widya di lobi juga di tempat antri itu kami ada stikernya, sudah ada markernya. Terus masuk ke lift juga maksimal 4 orang. Di area untuk karyawan pun demikian Mbak. Untuk pengecekan suhu tubuh kita ada batas maksimumnya 37,3 derajat Celcius, itu adalah batas maksimum. Seandainya ada tamu yang melebihi dari 37,3 derajat, kami menyarankan untuk segera pulang dan mengecek ke rumah sakit yang terdekat. Nah, tadi kita sudah simak journey pertama kita di area loading area. Terus kita sudah sampai journey yang kedua di area lobby registration. Nah, sekarang kita udah sampai di journey nih yang ditunggu-tunggu adalah bagian resepsi nih Mbak. Nah, bagian resepsi sendiri itu bagaimana tuh prosedur hotelnya? Pada saat mereka tiba di reception itu juga kita sudah ada memberikan jarak social distancing antara tamu yang satu ke berikutnya. Kami sih menyarankan untuk pihak organizer untuk melakukan pengecekan kembali suhu tubuh. Jadi pada saat tamu tiba melakukan pengecekan suhu tubuh, terus juga kami menyarankan kalau bisa menggunakan barcode. Jadi mengurangi adanya interaksi fisikal
Ini adalah beberapa prosedur yang kami terapkan di era new normal. Dimulai tadi saya sudah melakukan cek suhu tubuh, kemudian hand sanitizer. Juga kami menyediakan QR code angpau untuk pemberian angpau. Dan para tamu akan kami RSVP, di mana dalam RSVP kami memberikan barcode. Kemudian dari barcode tersebut akan di print out untuk table number. Kemudian akan dimunculkan dalam layar plasma, di mana jarak yang kami sarankan sudah sesuai dengan social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Lalu, saya akan memberikan nomor label ini ke tim saya yang sudah standby di pintu masuk. Oke. Nah, untuk di dalam ballroom sendiri, dari Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah ada suggestion apa sih? Ya, sebelumnya kami melakukan disinfektan dulu dalam ruangan dan juga kami melakukan sanitasi baik dari tablecloth yang datang sudah dari laundry itu sudah kita packing dalam plastik, baru kita buka itu karena sudah disanitize, dan juga peralatan makanan juga kita sanitize dulu itu sebelumnya. Dan di masa era ini kami menyarankan untuk melakukan adanya sitting wedding instead of standing karena tetap kita menjaga social distancingnya. Biasanya nih normalnya satu meja biasanya 10 sampai 12, kita menyarankan 50%-nya. Jadi sampai 6, maksimum 6 orang, yang mana kan rata-rata satu undangan itu kan couple. Biasanya kalau couple kan mereka masa sih dipisahin ya. Jadi kita memang mendekatkan, jadi 2 kursi per couple, jadi ada 3 couple dalam satu meja. Nah, sekarang kan aku dengar-dengar banyak nih wedding, skalanya nggak terlalu besar, skalanya kecil. Nah, Mbak ada nggak sih di sini venue yang bener-bener bisa kayak intimate wedding lah, bahasa trennya sekarang. Nah, boleh dijelaskan tuh Mbak? Pastinya kita punya banyak malah untuk yang intimate, apalagi kan sekarang lagi banyak adalah kayak acara akad nikah atau nggak blessing ceremony. Jadi kita di sini punya beberapa venue offering untuk intimate atau blessing ceremony. Jadi kami mempunyai ada di lantai 2 itu di studio, dan juga di lantai 3 di white room 3 sampai 45. Kami juga punya outdoor with, jadi ada di teras ballroom dan di swimming pool. Kami juga kalau mau ada lagi yang lebih intimate bisa juga di presidential suite kami. Nah, boleh tahu nih Mbak, lagi ada outdoor ya Mbak ya? Ada. Nah, outdoornya sendiri itu kalau kita mau wedding bisa kapasitas berapa sih Mbak di era new normal ini? Untuk outdoor sendiri dengan tergantung setupnya lagi kembali. Kalau teater itu kita bisa sampai 50 orang. Karena kan tetap kita harus menjaga social distancingnya. Dan kita sebenarnya dari 10 orang pun juga bisa, karena kita punya banyak function room, dan juga yang tadi saya sebutkan mungkin seperti kayak presidential suite kami bisa untuk kapasitas 20 dengan social distance ya. Boleh jelaskan Mbak, kalau untuk kamar-kamarnya, nah untuk ruangan-ruangannya? Jadi Mbak Widya, tipe kamar kami itu ada beberapa. Yang pertama tuh kita ada tipe deluxe, ada premier, dan juga ada suite. Nah, kami itu bisa mengakomodir untuk misalnya business traveler, berpergian sendiri, atau berpasangan, atau untuk keluarga. Untuk presidential suite kami juga bisa untuk acara Mbak. Kalau Mbak ada social event, bisa juga dilaksanakan di situ. Nah, untuk protokol di situasi saat ini yang kami lakukan itu adalah ada beberapa tahap Mbak Widya. Jadi kami akan mengadakan declutter, alias benda-benda atau furniture amenities yang tidak dipakai itu kami keluarkan. Jadi kamar itu kita bersihkan. Setelah itu kita juga ada sanitasi. Jadi selain declutter yaitu seperti misalnya linen semua kami angkat, terus kamar itu disanitasi dan disinfektan. Dan barang-barang itu sendiri Mbak, handuk, linen dan semuanya itu kami bersihkan dan kamar dan benda-benda itu kita karantina dulu selama 72 jam sebelum tamu berikut menginap. Jadi kita di sini punya beberapa venue offering untuk intimate atau blessing ceremony.
Jadi kami mempunyai ada di lantai 2 itu di studio dan juga di lantai 3 di White Room 3 sampai 45. Kami juga punya outdoor with, jadi ada di teras ballroom dan di swimming pool. Kami juga kalau mau ada lagi yang lebih intimate bisa juga di presidential suite kami. Nah, boleh tahu nih Mbak, lagi ada outdoor ya Mbak ya? Ada. Nah, outdoornya sendiri itu kalau kita mau wedding bisa kapasitas berapa sih Mbak di era new normal ini? Untuk outdoor sendiri dengan tergantung setupnya lagi kembali. Kalau teater itu kita bisa sampai 50 orang. Karena kan tetap kita harus menjaga social distancingnya. Dan kita sebenarnya dari 10 orang pun juga bisa karena kita punya banyak function room dan juga yang tadi saya sebutkan mungkin seperti kayak presidential suite kami bisa untuk kapasitas 20 dengan social distance ya. Ya, acara semacam kayak blessing ceremony kan lebih more simple, jadi mereka juga sudah cantik kayak perayaan di rumah, homey, tapi tetap menjaga hygiene-nya. Tingkat prosedur kami kan lebih tinggi ya hygiene di hotel. Oh oke, sip, berarti udah lengkap nih Mbak ya. Berarti dari Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah banyak menawarkan beberapa ruangan yang sesuai dengan kebutuhan para calon mempelai ya Mbak. Mau skala besar, mau skala kecil juga udah siap ya Mbak? Siap sekali. Mantap. Nah, tadi sudah bahas nih Mbak tentang clean culture-nya dari Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah seperti apa. Nah, kelebihannya dari hotel ini apa sih Mbak? Biar teman-teman pada tahu nih. Gitu. Oke, jadi pertama lokasi kita di Jakarta Selatan ya Mbak, tepatnya di Pondok Indah. Kami itu langsung nyambung dengan Pondok Indah Mall 2. Oke, bisa shopping ya Mbak? Iya. Langsung shopping. Bisa Oke. shopping, buat family, buat buat anak-anak juga banyak fasilitasnya. Jadi kita dekat dengan PIM 2, terus juga ada water park, terus ada hobi itu buat trampolin. Dan ada golf juga Mbak, kalau seneng driving range atau seneng golf kita juga akses langsung ke Pondok Indah Golf. Jadi kalau untuk yang menginap di sini fasilitasnya sih cukup banyak ya Mbak ya. Kalau di hotel sendiri kita ada restoran Mbak, all day dining kami Sugar and Spice itu kita ada untuk buka untuk sarapan, makan siang dan makan malam. Terus kita ada weekend brunch juga, Sabtu Minggu. Terus selain itu juga ada outdoor swimming pool, kolam renang, dan kita ada restoran Jepang. Oke Mbak, jadi yang tadi saya dengar jadi poinnya untuk bapak-bapak bisa golf. Ya, Untuk ibu-ibu langsung shopping. betul. Ya. Untuk anak-anak ada water park ya Mbak. Yes. Jadi komplit untuk untuk tamu yang benar-benar bawa keluarga, komplit banget ya Mbak. Betul. Jadi benar-benar anak-anak punya kesenangan sendiri, ibu-ibu kesenangan sendiri, bapak-bapak ada kesenangan sendiri. Oke, klop lah, komplit ya Mbak. Oke. Kalau malas kemana-mana, mau dining in di hotel kami ada restorannya, tapi kalau mau jalan-jalan ya bisa ke mall. Untuk para calon pengantin, jangan khawatir dan takut melaksanakan pernikahannya di masa ini. Kami dari Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah siap membantu Anda. In this new journey of love, we will do the best for your wedding. Di dalam sebuah pernikahan ada satu hal yang penting, adalah bagaimana sebuah hotel memberikan hidangan yang terbaik bagi para tamunya. Nah, sekarang bersama dengan saya adalah chef dari Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Halo chef. Halo, Apa kabar? kabar baik. Oh baik, aduh masih tetap hits ya chef ya? Insya Allah masih tetap. Di dalam situasi COVID-19 ini kan bagaimana sih untuk di daerah kitchen preventifnya terhadap COVID-19? Mungkin dari segi bersih-bersih atau dari segi karyawan harus seperti apa? Mungkin boleh bagi sedikit tipsnya chef? Dalam pandemi COVID-19 ini banyak hal yang kita rubah ya. Dari segi kebersihan jelas setiap karyawan ataupun chef saya mau masuk ke area hotel itu akan dicek temperaturnya. Sampai dia ke locker pun dia harus ganti baju setiap harinya dan bersih. Terus masuk ke outlet juga harus cuci tangan sampai bersih sampai 20 detik minimal. Oh ada waktunya chef ya? Ya, terus habis itu mereka juga harus jaga physical distancing karena di dalam cooking range itu juga harus ada jarak. Dan juga kita memisahkan antara dari segi makanan yang sudah siap saji dengan makanan yang belum diolah juga harus dipisahkan. Demikian juga kita harus mensanitasi semua equipment, baik meja, especially chopping board ya, karena habis motong-motong
langsung kita sanitize. Paling enggak setiap 2 menit sekali. Ya, kita juga create menu yang notabene men-suggest kepada customer kita untuk supaya antibody kita lebih ya. Kita create kayak kita punya signature jamu. Jamu. Ada 3 macam jamu. Demikian juga kita juga membuat makanan yang healthy lah ya, kayak banyak mengandung kayak buah-buahan, mengandung vitamin C ataupun mengandung banyak serat. Dan untuk karyawan saya jelas applicable untuk itu. Jadi anak-anak bisa dimakan di kafetaria juga, mereka mau mengkonsumsi itu. Oh gitu, jadi ada makanan sehat dari versi Chef Bejo ya? Ya kurang lebih begitu. Nah ini untuk wedding nih balik lagi kan. Ya untuk wedding kan resepsi biasanya banyak orang. Nah untuk dalam skala besar seperti ini, ada suggest gak sih dari Chef Bejo sendiri? Kalau dalam hal ini banyak mengacu kepada segi penyajian ya. Misalkan tadinya orang lari ke buffet atau dalam prasmanan yang skala besar. Kalau dalam wedding mungkin sekarang dialihkan ke stall atau pondokan. Yang notabene dalam setiap stallnya dijaga oleh chef yang melayani setiap tamunya dan sesuai dengan social distancing. Jadi lebihnya ya pada segi bagaimana cara menyajikannya. Kalau soal pengolahan kayaknya sih ya kita sudah mengacu kepada standar yang hotel kita punya dari Intercontinental Hotel Group yang mengacu pada SOP. Oke. Ya. Nah tadi kan aku dengar jamu nih untuk menu kesehatannya nih. Nah boleh tahu jamu apa aja sih Chef? Kita punya namanya signature jamu sugar and spice. Itu resipinya sangat rahasia. Tapi kita juga punya jamu uyup-uyup sinom, dan pasti kalau mbak atau ibu-ibu yang masih muda itu akan suka dengan jamu kunyit asam kita. Nah ini jamu sendiri pun dijualnya bebas ya, nggak cuma only tamu-tamu hotel. Jadi tamu yang datang ke hotel khusus beli jamu juga bisa? Bisa. Nah dijualnya di mana tuh Chef? Tinggal ke Sugar and Spice ataupun room service selalu tersedia. Oh berarti standby terus jamunya ya? Oke, nanti cobain ya Chef jamunya ya seperti apa ya. Dengan senang hati. Oke. Para calon pengantin, kami akan memastikan bahwa hidangan kami akan berkualitas secara hygiene, cara penyajian, dan tentunya rasa. Mari saya tunggu kedatangan Anda di Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Terima kasih. Terima kasih Chef untuk waktunya. Terima kasih juga pada Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Semoga informasi dan simulasi yang sudah kita lakukan dapat membantu bahkan meningkatkan kepercayaan para calon mempelai. Sampai bertemu dalam tayangan saya berikutnya.